Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik, Bapak-bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini kita sambut kembali untuk menerjemahkan surat As-Sajdah ayat sekarang sampai ayat ke 22. Baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba bacaan Mbak Wati. Bismillahirrahmanirrahim. Waman aslamu mimman. Ini bisa kelihatan aslamu. Kelihatan Ya? Mimman kelihatan. Tulisannya kelihatan? Kelihatan Ustadz. Waman aslamu Mimman Dzukira biayati panjang. Biayanya ya. Rabbihi panjang. Rabbihi summa a'rada anha inna panjang minal mujrimina muntakimuna itu ya. Ya. Lihat dua-dua. Waman azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma arada anha inna minal mujrimina muntakimun ya. Sudah? Ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Apa lagi ya? Satu wa man azlamu mimman ya. Mimman dzukira di ayati rabbih jadi satu. Summa a'rada anha inna dua nih ya. Inna ini dua, inna satu, minal mujrimina muntakimun. Oke ya. Jadi Ustaz mau nanya Ustaz. Apa dong? Itu yang ayati robbihi itu kan 3 ya Ustaz? Ya. Satu kesatuan. Ya, dia bisa 1, bisa 2, bisa 2, bisa 3. Ketama jemu itu bisa 2, bisa 3. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa 2, bisa 3 ya. Ya Ustaz. Oke. Wa huruf. Ya, huruf. Dan man huruf barang siapa ya. Barang siapa. Dan barang siapa. Atau di sini man ini bisa barang siapa dan barang siapa ya, bisa aja dan siapa. Aslamu apa nih? Kata benda superlatif. Ya, sama dengan akbaru ya. Wanda lebih zalim, paling zalim lah, paling zalim ya. Paling zalim, paling aniaya. Karena konteks ya. Bisa juga azlamu ini kita anggap KTSKD dengan pelaku ana ya. Tapi kan di sini konten nggak cocok ya. Paman azlamu dan barang siapa yang lebih zalim, mimman huruf dari ya. Dari man huruf orang yang ya. Kalau itu konteks ya. Orang yang di sini barang siapa nih, orang yang bisa aja. Dan siapa yang paling zalim dari siapa? Zukira apa ini? KKL pasif. Ya, KKL pasif. Pasif. Pelakunya siapa yang dipasifkan? Wa.
huwa, zakaro, katanya zakara, fa'ala. fa'ala ya. Apa artinya? Diingatkan ya. Dia Dia telah diingatkan ya. diperingatkan. Dia diperingatkan. Dia diperingatkan. Bi huruf dengan ayati rabbihi, ayat-ayat Tuhannya ya. Kata Majmuk. bentak majmuk, ayat Tuhannya ya, ayat Tuhannya. Ya, Tuhannya semua beli. Kemudian, Semua huruf, kemudian arada, KKL, pelakunya huwa, individu nih ya. Kata arada, arudo ya Ustadz. aruda boleh, arada. Kamu buka kamu saja. 261 Ustadz. Kita buka kamu saja. Apa? Ya, 261. Aruda ya. Ya. 261 Ustadz. Oke, sudah dulu. 261 ya. Aruda 261 baca dulu. Arodo Ustadz, arudo ya. Ada arodo, ada arudo. Cuma saya milihnya Ambilnya gini, mana yang dekat? Aruda lebar, aruda melahirkan satu, aruda melahirkan satu, membangkitkan, mengusulkan, menyarankan. Saya milihnya yang arudo Ustadz. Aruda lebar panjang, menyindir berkata. Ini kan polanya af'ala ya Ustadz. Ya, pola. Ada di sebelah kiri paling. Melawan lebar dan menunjukkan ada yang sama yang dekat. Makin ya lebih kita ambil arada aja standar ya. Ambil arada aja. Ambil arada aja nggak apa-apa. Arada, polanya af'ala. Jadi artinya apa? Dia berpaling ya. Dia berpaling. Anha huruf dari anha kata ganti ya, kata ganti daripadanya. Nah, ini siapa ini? Ini kata ganti pengganti apa dia? Siapa ya? Nanti biaya tirobih ini. Biar ayat ya. Ganti ayat Ustaz, pengganti ayat. Ya, ayat tirobih ini ya. Nah, inna huruf sesungguhnya kata ganti kami minan. Nah, kata ganti kami huruf bina kata benda pelaku aktif. Nah, katanya apa ini? Jaroma. Polanya apa? Af'ala. Af'ala ya. Af'ala. Nah, coba kamus, apa arti jarama dan polanya apa artinya? Coba. Orang-orang yang berdosa atau durhaka, Ustaz. Oh ya. Jaramanya apa artinya jaramanya? Sebentar, lupa saya. Coba jaramanya dulu. Jarum Di kamus jaramanya? Bentar, Ustaz. 87. Ya. Jarama itu memotong, berusaha. Nah, kalau jaramanya? Kalau itunya ini orang-orang yang berdosa atau durhaka. Berdosa kan? Jarama berdosa. Maka mujrimun orang-orangnya para pendosa. Nah, kita coba para pendosa. Mujrimun para pendosa. Ya. Oke ya. Nah, muntakimun kata benda. Pelaku pasif. Ini bisa. Ini ada dua pilihan kita. Bisa dia kata nakama, ya bisa nakama, pola ifta'ala. Ini dua pilihan kita. Ifta'ala. Coba dua-duanya. Ifta'ala. Juga bisa berpola kata takama berpola in fa'ala. In fa'ala. Jadi kalau bisa dia kata nakama pola ifta'ala. Bisa kata takama pola infa'ala. Coba cari mana yang ada itu. Coba cari.
Tadi di takama satu, tadi di nakama satu. Jadi dua-duanya. Coba. Mana ketemunya? Mungkin Ibu Darwati cari di nakama. Bawati cari di takama. Ya, Ibu Darwati ya. Coba ya, Ustaz. tadi takama, tadi satu jadi di nakama, Bu Wati sama Darwati. Ya. Bu Wati cari nakama, Bu Darwati cari takama. Silakan, di mana ketemu nanti? Kamu? Yang takoma belum ketemu saya. Takama di nakama ketemu? Nakoma ketemu 467. Nakama. Apa arti nakama? Dia yang berpola ifta'ala. Orang yang membalas atau menyiksa. Oke. Jadi berarti muntakimun orangnya Membalas ya. Membalas atau penyiksa. Membalas atau Pembalas. penyiksa. Apa? Sekarang kita sambung. Kamu itu benar ya. Jadi kelihatan nakama polanya ifta'ala ya. Ta'ala. Bukan takama yang berpola infa'ala, tapi nakama yang berpola ifta'ala. Nah, ayat yang seperti ini banyak nanti Mbak ya. Jadi kita dihadapkan ke pilihan. Dua-duanya sama benar. Nah, bagaimana kita memilih sesuai konteks? Pertama, dia satu ada, satu enggak. Walaupun dua peluang kemungkinan, satu ada, satu enggak. Yang kedua, dia bisa ada dua-duanya, tapi pas konteksnya salah satu gugur, karena nggak mungkin. Saya satu contoh kata nanti qala. Nah, kita yang simbolnya kata-kata qala. Qala itu kalau kita buat kamus bisa berarti tidur siang, bisa berarti berkata. Tapi kalau dikaitkan ke konteks Allah, wa qala rabbuka lil malaikati, misalnya kan, dan ingatlah ketika Tuhanmu tidur siang, nggak nyambung kan? Tapi ingatlah ketika Tuhanmu berkata, nyambung dia. Jadi nanti bisa karena dia konteksnya cocok atau memang dia nggak ada kamu. Nah sekarang konsepnya dia nggak ada. Berarti yang benarnya adalah intakama, intakama yang arti penyiksa. Nah, sekarang kita coba sesuatu dulu. Dan barang siapa yang paling zalim atau aniaya dari orang-orang yang diingatkan, dia diingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian dia berpaling dengan ayat tersebut, sesungguhnya kami dari orang yang berdosa tersebut menghukumnya, menyiksanya. Nah, kita bisa tangkap sebuah konteks bahwa ini orang yang paling zalim adalah orang-orang yang diajak Quran, diingatkan ayat Allah, dia berpaling, cuek, berpaling. Nah, Allah katakan mereka adalah orang-orang yang paling zalim. Nah, kemudian Allah berikutnya sesuai kami lah akan. Jadi orang yang dia diingatkan Al-Quran, mungkin mereka bertentangan dengan Quran ya, pelakuan, perbuatan dan segala macam yang bertentangan dengan Quran, diingatkan Quran, ditegur dengan Quran, dia berpaling, cuek dan sebagainya, membantah, maka orang itu dianggap berdosa dan Allah akan hukumnya nanti. Tinggal buat kelimaannya nanti. Nah, coba buat susun kelimaannya. Silakan susun kelimaannya. Coba. Saya. Coba susun kelimaannya. Ulang lagi, Ustaz. Dan barang siapa yang paling zalim dari orang yang diingatkan dia dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian dia berpaling daripadanya. Sesungguhnya kami dari orang yang berdosa tersebut, kamilah yang menghukumnya. Nah, bukan kami ya, para penghukumnya. Nah, coba terjemahkan. Susun kalimatnya dengan baik. Coba. Saya, Ustaz. Silakan. Dan barang siapa yang paling zolim, dan barang siapa yang paling zolim, dan barang siapa, atau bertanya, dan siapa yang paling zalim, dan siapa yang paling zolim, dari orang yang dia telah diperingatkan, orang yang dia telah diperingatkan akan dengan ayat itu, ayat-ayatnya itu majemuk bukan Ustaz? Ya. Dengan ayat-ayat Tuhannya, dengan ayat-ayat Tuhannya, artinya koma kali ya. Kemudian dia berpaling darinya. Kemudian dia berpaling darinya.
kemudian dia berpaling darinya. Titik dulu kali Ustadz ya. Sesungguhnya, Ya, oke. Sesungguh- Nah, sesungguhnya oke. kami Sesungguhnya kami dari para pendosa, dari sungguh kami dari para pendosa yang menyiksa gitu Ustadz. dari pendosa. Baik, sungguhnya kami dari para pendosa tersebut adalah penyiksa. Kita coba ya, kami dari para pendosa tersebut adalah penyiksa ya, penghukum penyiksanya, penyiksa. Ya. Jadi kita lihat coba ya. Jadi ini suatu surat peringatan bagi kita bahwa apabila kita diingatkan ayat Allah tentang Al-Quran, misalnya kita berbuat sesuatu ya, kita melanggar Al-Quran lalu diingatkan oleh orang bahwa kembali ke Al-Quran. Contohnya mungkin sholat ya, kan Al-Quran disuruh sholat, sholat, nggak mau kita. Al-Quran menyuruh sholat, kita nggak mau, maka kita dianggap para pendosa. Atau puasa, atau perintah larangan sekaligus. Jangan berjudi, ada ayatnya, diingatkan ayatnya. Nah, dia marah, nah, itu bukan dianggap dia berpaling. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, sudah selesai ya, sudah kita katakan. Mungkin Bapak Ibu mau sahur, silakan sahur. Bagi yang melaksanakan sahur, selamat sahur. Dan bagi yang puasa, silakan melaksanakan puasa dengan baik. Dan semoga bulan puasa ini menjadi bulan yang semakin mendekatkan kita diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Silakan dulu. Ada Pak Ustadz, mau nanya ini Pak Ustadz. Gimana? Muntakimun, yang muntakimun itu untuk pola ifta'ala sama infa'ala itu berarti artinya sama? Nggak, juga beda. sama? Kalau dia ketemu nanti takoma, berpola infa'ala beda artinya nanti. Kemudian ini nggak ketemu. Ya, dia yang benar adalah pola kata nakoma, polanya ifta'ala. Yang takama nggak ketemu dia, ini nggak ada katanya. Cuma dalam analisa kita bisa dua kemungkinan ini, pola infa'ala dengan kata takama juga muntakimun, tapi dia nggak ada. Kalau nakomanya sendiri kan artinya balasan, berarti Ya, ini ada nama, ini orang, ini kan muntakimun orangnya. orangnya. Ya. Oh, ya. Jadi pembalas, penyiksa. Ya Ustadz, terima kasih Ustadz. Ya, ini orang pelakunya ya. Ya. Nah. Jadi muntakimun banyak, ini kan berarti Allah, para malaikat. Kan yang menyiksa di neraka kan malaikat kan. Banyak ya. Ya. Oke, ada lagi yang lain, silakan. Bisa nanya lagi Ustadz. Silakan. Ini kata al-mujrimina sama muntakimuna Ya. itu sama-sama kata benda pelaku aktif ya Ustadz ya? Ya, betul. Mu kan ini. Ya, itu kan bersanding begitu Ustadz ya. Ya. Yang satu ya nun, yang satu waw nun. Itu Ya, secara betul. kedudukan dia ada ini enggak Ustadz? Apa? Ya, maksudnya perbedaannya. Maksudnya apakah yang ya nun itu, maksudnya gini, perbedaannya itu apa gitu Ustadz? Nggak ada. Kalau Nggak ada. ya nun ini kan jumlahnya banyak dan ada min depannya. Karena min. Minal Sedangkan mujrimina. muta itu nggak terpengaruh sama min Ustadz. Nggak kenal lagi dia. Ya kita kan ini kita baca read only ya. Kita read only, membaca. Read only. Nah, pada saat kita baca, jadi inal mujrimin, kita tahu nih penyebabnya mina. Nah, muntakimun nggak ada penyebab, nggak pengaruh lagi, berarti enggak dia. Jadi kalau muntakimina juga berarti pengaruh juga ya. Nah, kita tinggal read only. Kita kan aturan read only ya, hanya membaca. Lalu kita terjemahkan. Nah, sini kan muntakimunnya nggak pengaruh dia. Jadi saya melihatnya gini Bu, saya baca Quran, berpengaruh nggak dia? Berpengaruh, berarti ada pengaruhnya. Kalau enggak ya enggak. Kita kan read only. Biayati, oh pengaruh. Ada yang enggak, setelah itu enggak, ya enggak. Semua arada anha inna minal mujrimin, oh pengaruh. Muntakimun enggak, ya enggak. Ya. Tapi statusnya sama. Ya. Ustadz, saya mau nanya tentang kata benda itu. Ini kesimpulan saya dari kemarin Ustadz menjelaskan, kemudian saya barusan juga ngamatin gitu. Kesimpulan saya ini benar nggak Ustadz? Kan kata benda yang Ustadz ajarkan ada 3 jenis ya Ustadz ya. Kata benda pelaku aktif, kemudian kata benda dari kata kerja, dan kata benda superlatif. Ini kesimpulan saya ini benar nggak Ustadz? Kata benda pelaku pasif juga ada nanti. Ya, kesimpulan saya ini benar nggak Ustadz? Kata benda pelaku aktif itu orangnya
Kata benda Betul. yang berasal dari kata Kata benda kerja itu pelaku aktif orangnya orangnya. atau pelakunya sendiri, tidak mesti orang. Ya, pelakunya. Tidak mesti Kalau orang kata ya. ya, kalau kata benda yang berasal dari kata kerja itu yang kemarin Ustaz sebutkan masdar itu ya. Ya betul. Yang kalau di dalam kamus posisinya yang paling kiri dikurung itu bukan Ya Ustaz? betul. Itu. Terus kemudian satu lagi kata benda superlatif. Kalau kata benda dari kata kerja kan betul-betul bendanya ya Ustaz. Ya betul. Jadi kalau kayak misalkan kata batu misalkan kalau orangnya mah penulisnya, kalau bendanya mah penulisan gitu maksudnya. Tulisan. Tulisan ya. Kemudian kalau kata benda superlatif itu dia dari kata sifat ya Ustaz. Ya misalnya ya superlatif. Paling. Ya. Besar, Karena ada paling kata besar. Ya. Superlatif dia bisa ya. Jadi Ustaz. biasanya sifat Allah ya. Yang pasti sifat Allah. Misalnya dia berpola seperti Ar-Rahman, Fa'lanun. Itu berarti superlatif untuk sifat Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Fa'ilun. Nah, itu superlatif. Ya Ustaz. Ya, Jadi kata lebih benda bergambar. memang perlu kita sedikit kita elaborate lagi ya. Kita kelompok-kelompokan lagi. Nggak apa-apa. Sambil jalan kita apakan, kita benahi. Memang saya lihat ada satu metode punya kekuatan dan punya kelebihan. Mungkin kita di kata benda kita perlu cermati lebih dalam. Tapi yang penting kita sudah memahami sebenarnya dalam Quran itu yang paling penting betul pola. Apa sih pola itu ya? Memahami pola. Pola ini apa makna dari pola? Kalau bahasa Indonesia kan nggak ada. Jadi satu kata dalam Al-Quran itu bisa berubah menjadi 100 lebih ya. 200, mungkin sampai 200 ya. Kata ambil pola. Rumit ya, Ustaz? Hah? Lebih rumit kata benda itu. Nggak ada yang rumit. Jangan bilang rumit. Kalau rumit nanti nggak bisa kita pahami dong. Nggak rumit. Lebih bervariasi. Lebih tertantang. Lebih menantang. Mbak, pernah makan prasmanan nggak? Makin banyak makanan makin enak kan? Kenapa kita nggak beli? Wah, banyak makanan prasmanan, payah saya milihnya, bingung saya milihnya kan enggak ya. Makin banyak pilihan, makin enak makan kita kan. Jadi semuanya kita buat positif aja. Kalau banyak dia alhamdulillah mungkin tertantang kita. Kalau sedikit alhamdulillah dia mudah. Nah, gitu aja ya. Jadi untuk Al-Quran semoga kita kemukakan hal-hal yang positif dan yang lebih rumit. Lebih banyak menantangnya nih. Lebih banyak pahala menunggunya. Oke ya? Ya, Ustaz. Sekali lagi untuk Al-Quran bangun hal yang positif. Tidak boleh ada kata-kata negatif. Oke, siapa lagi? Bu Darwati, Bunda Meli. Ya, cukup Ustaz, terima kasih. Nah, udah nggak ada pertanyaan lagi? Bunda Meli, ada pertanyaan? Ya Ustaz. Ada yang bertanya? Untuk sementara. Nggak ada Ustaz untuk sementara. Jauh-jauh dari Pekanbaru bisa nggak nanya? Ini sentul, jauh loh itu. Tadi di tengah-tengah juga tadi Ustaz. Yang mana? Nggak, udah di tengah-tengah juga tadi. Udah dua kata terakhir tadi bahasnya. Al-mujrimun namun takimun ini? Iya. Oke. Nggak nanya ya? Udah, insya Allah. Bu Elvis, Noveri? Bu Elvis? Iya, assalamualaikum Ustadz. Saya ikut nyimak dulu. Ikut nyimak dulu sambil makan. Oh, sambil makan ya? Iya, maaf ya Ustadz. Kalau bisa nerangin sambil makan enak juga ya? Nggak bisa ya? Belum buka Al-Quran Ustadz, baru lihat di sini aja. Oke. Nggak ada ya? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, mari kita niatkan diri kita untuk puasa besok pagi. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat betul-betul mengamalkan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, kita berpuasa dasar kita Quran. Dan selama ini kita mungkin puasa tapi ya dasar kita mungkin yang lain. Nah, sekarang kita betul-betul ambil pegang ayat itu Al-Baqarah 103. Nilainya apa? Lebih. Besok ditanya oleh mereka, kamu puasa nggak? Iya. Apa dasar kamu puasa ini? Al-Quran. Maka yang punya dasar Al-Quran, yang punya standar Al-Quran jauh lebih tinggi daripada kita beramal yang kena dasarnya guru saya, kena kata ustadz, kena kata ulama, karena kita nggak tahu kata per kata itu. Nah sekarang kita tahu kata per kata. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikum asyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata per kata kita tahu. Nah, ini yang standar kita.
yang membuat ibadah kita bernilai tinggi di mata Allah. Kenapa? Dasar kita Quran. Hujah kita Quran. Kan doa kita, waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Nah, sering saya mencontohkan kalau kita berhujah dengan Allah tinggi nilainya. Beda ya kalau kita berhujah dengan kata orang, katanya beda. Kan sudah saya contohkan kalau seseorang beribadah atau gotong royong di dunia ini satu, memang katakanlah seorang presiden atau seorang raja menyuruh semua rakyatnya untuk gotong royong. Raja nggak mungkin menyampaikan langsung ke rakyatnya. Raja pasti melalui para pejabatnya sampai ke bawah berapa tingkat ya. Nah, masing-masing orang ya tergantung dengan pemahaman dia. Seseorang mengerjakan misalnya gotong royong, seorang presiden atau negara kita, kan nggak mungkin presiden langsung. Menteri sampai ke gubernur sampaikan ke bupati, bupati ke wali kota, kemudian sampai kepada Pak Camat ke Pak Lurah, dan sampai ke Pak RT. Sampai ke kita sebagai rakyatnya. Nah, ada orang yang bergotong royong tadi melaksanakan perintah tadi, katakanlah 3 orang, kita perbandingan aja. Satu mengamalkan gotong royong tersebut karena Pak RT, kenal dengan Pak RT dia. Pas ditanya, kamu kenapa ini gotong royong? Siapa yang nyuruh kamu? Pak RT. Nggak salah dia, memang sudah dari Pak RT. Tapi ada lagi orang sebelahnya bekerjanya sama pekerjaannya. Sebelahnya lagi tanya, kenapa kamu ini gotong royong? Siapa yang nyuruh kamu? Kebetulan dia kenal dengan Pak Bupati. Dia ke ruang bupati ngomong ke dia, kamu besok gotong royong ya, perintah ini. Dia tahunya bupati. Nggak salah juga dia, tapi rasanya bupati. Tapi ada lagi orang yang satu lagi, kamu kenapa gotong royong? Pas ditanya oleh Pak Presiden. Oh kan Bapak yang nyuruh. Dan dia kenal dengan Presiden. Pas Presiden nanya misalnya kan. Maka tiga-tiganya sama pekerjaannya. Tapi satu kena Pak RT, satu kena Pak Bupati, satu kena Pak Presiden. Nah, di mata Presiden tentu tiga-tiganya beda. Sama-sama bekerja. Tetapi satu alasan Pak RT, satu alasannya Pak Bupati, satu alasannya Pak Bapak yang nyuruh. Kan Bapak yang nyuruh katanya. Dia berdasarkan pada surat Bapak. Karena surat itu kan bunyi itu. Berdasarkan perintah Presiden, berdasarkan perintah ini, berdasarkan surat-surat berapa di bawah, baru ada PRT nyuruh kan. Nah, kalau dia melihatnya Pak RT, ya udah, nggak masalah. Gugur, tapi status atau tingkatan di mata penyuruh tadi kan beda. Kalau dia agak bahasanya seperti itu. Tapi kalau dilantaskan pada kan Bapak yang nyuruh kan di mata si penyuruh dia itu kan tinggi nilainya. Nah, kita puasa siapa yang nyuruh? Allah. Nah, dasar kita ya apa? Allah juga. Nah, maka tinggi nilainya. Yang berpuasa, yang mengamalkan semuanya karena ya dia cuma mendengar aja, beda dengan dia memahami dari teks asli, dari sumber aslinya, yaitu Al-Quran. Demikian Bapak Ibu sekalian, semoga bermanfaat. Jadi kurang mohon maaf, kalau yang benar datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, kalau yang salah semata-mata karena kebodohan saya, karena saya sedang belajar. Biar taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.